su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat tentang surga. Fa kaifa bina'uha? Ya Rasulullah, bagaimana surga itu dibangun? Bahannya dengan apa Allah bangun surga itu ya Rasulullah? Hadirin para Rabu, hadirin semua yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada di sini, berkumpul di tempat ini yang penuh dengan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk menjadi orang yang baik. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza yuridillahu bihi 'abdan", jika Allah Subhanahu wa taala ingin hambanya baik, maka Allah kumpulkan dia di majelis-majelis yang baik. Semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, diceritakan dari Abdus Samad bin Al-Hassan, beliau pernah bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri. Ketika beliau datang menemui Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, datang ke rumah beliau, dan Sufyan Ats-Tsauri memerintahkan Sayyidina Abdus Samad bin Al-Hassan untuk pergi ke masjid. Maka duduklah beliau di masjid menyimak hadis daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, pada waktu itu kami duduk dengan Sufyan Ats-Tsauri di dalam masjid. Ketika sampai waktu sholat, kita mengerjakan sholat berdua dengan Sufyan Ats-Tsauri. Selepas sholat, beliau kembali lagi masuk ke dalam rumah beliau. Setelah beliau keluar, beliau membawa khubus, beliau membawa roti dengan idam, dengan lauk pauk. Kemudian dihaturkan roti tersebut kepadaku untuk aku makan, kata beliau. Setelah itu aku memakan roti tersebut. Setelah memakan roti, aku mengatakan kepada beliau, rahimakallah ya Sufyan, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu turun datang kepadamu. Wahai Sufyan, kata beliau Abdus Samad bin Al-Hassan, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah kepadamu. Aku melihat engkau membuka diri untuk segenap umat manusia, dari mereka yang mulia sampai yang hina datang kepadamu. Wa minal ghina, dari mereka yang kaya sampai yang miskin semuanya datang kepadamu. Yasma'u minkal hadis, mereka semuanya mendengarkan satu hadis, dua hadis darimu. Wa yahmilunal hadis, dan mereka pergi membawa hadis darimu daripada sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ayyi rajulun 'indaka mansur, apakah engkau kenal dengan seorang laki-laki yang namanya Mansur? Tanya beliau. Gala qultu, ya aku kenal, jawabku. Imamun Tsaqafah Ma'mun, beliau adalah Imamun Tsaqafah. Kemudian Imam Ats-Tsauri mengatakan lagi, fayyi rajulun 'indaka Ibrahim An-Nakhai, apakah engkau kenal dengan seorang laki-laki yang namanya Ibrahim An-Nakhai? Qultu, aku mengatakan, ya aku kenal. Imamul a'immatul muslimin, beliau Ibrahim An-Nakhai adalah imam dari umat muslimin. Kemudian beliau Sufyan Ats-Tsauri bertanya lagi, fa ayyi rajulun 'indaka 'Alqamah wa Abdullah bin Mas'ud, apakah engkau kenal dengan laki-laki yang bernama Alqamah dengan Abdullah bin Mas'ud? Qultu, ya aku mengenalnya, kata beliau. Huma min ashabin Nabi min afdali sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alqamah dengan Abdullah bin Mas'ud, beliau berdua merupakan salah satu sahabat yang diagungkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, merupakan salah satu sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alqamah dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qala haddatsana Mansur bin Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud qala
Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala lamma khalaqal jannati 'adnin nada Jibril alaihi salam." Kata beliau, aku meriwayatkan dari Mansur, dari Ibrahim, dari Al-Ghamah, dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lamma khalaqa jannatu 'adnin nada Jibril alaihi salam." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga Jannatul Na'im, menciptakan surga Jannatul 'Adnin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malaikat Jibril alaihi salam, "Ya Jibril, wahai Jibril, intalik, pergilah engkau wahai Jibril, unduru mada khalaqa li'abdi, undur mada khuliqtu li'ibadi wa awliyai." Coba engkau lihat, perhatikan semuanya di sekelilingnya, apa yang telah aku ciptakan untuk hamba-hambaku yang kucintai, untuk para wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Coba lihat Jibril, apa yang kuciptakan untuk mereka. Fantalaka Jibril, maka malaikat Jibril pun pergi berkeliling untuk mengelilingi surga Jannatul Firdaus, untuk mengelilingi Jannatul Adnin. Berkeliling malaikat Jibril alaihi salam untuk melihat istana-istana yang ada di dalamnya. Sesampainya di satu istana, maka malaikat Jibril alaihi salam beliau melihat satu cahaya yang ternyata itu adalah bidadari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat bidadari itu malaikat Jibril alaihi salam, maka bidadari itu pun melihat kepada malaikat Jibril. Setelah bidadari itu melihat malaikat Jibril, maka bidadari itu tersenyum kepada Jibril alaihi salam. Ketika dia tersenyum, maka memancarlah cahaya yang sangat terang sehingga membuat Jibril merasa heran dan langsung bersujud, karena Jibril mengira kalau cahaya itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bidadari itu mengatakan kepada malaikat Jibril, "Ya Aminullah, wahai Aminullah, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Aminullah, karena aku adalah bidadari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka diangkatlah kepalanya oleh malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril mengangkat kepala dan melihatlah malaikat Jibril kepada bidadari tersebut. Setelah diperhatikan bidadari tersebut, bidadari itu mengatakan kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Ya Aminullah, atadri liman khuliqtu?" Wahai Aminullah, apakah engkau tahu untuk siapa aku ini diciptakan? Tanya bidadari itu. "Galala, aku tidak tahu," kata malaikat Jibril. Kemudian bidadari itu mengatakan kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Qalat inna Allah Ta'ala khalaqani liman athara ridallah ala hawa nafsih." Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabaikan hawa nafsunya. Hadirin rahimakumullah, surga disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan begitu indahnya agar kita tertarik untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilkal jannatul lati uristumuha ibadina, tilkal jannatul lati uristumuha. Ya, dialah surga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang aku akan wariskan surga tersebut kepada hamba-hambaku yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat tentang surga. Fa kaifa bina'uha? Ya Rasulullah, bagaimana surga itu dibangun? Bahannya dengan apa? Sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pembangunan surga. Bahannya dari apa? Istana surga yang dibangun oleh Allah untuk hamba-hambanya, bahannya apa aja? Bagaimana cara membangunnya? Sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati bahan-bahan yang digunakan untuk membangun istana-istana yang ada di dalam surga. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "Labinatun min fiddah wa labinatun min dahab." Batu batanya, satu batu batanya ada yang tercipta dari perak, ada yang diciptakan oleh Allah dari emas. Satu batu bata. Kalau emas
700-nya emas petong atos hepennya paling tinggi itu harganya sekarang kira-kira 670 atau 680. Anggap 800.000 per gramnya. 1 gram 800.000 harganya emas. Kalau batu bata kayak gini berapa kilo? Anggap 2 kilo. Kalau 2 kilo berarti 2000 gram. Kalau dikalikan kira-kira 1 miliar, 400 juta. 1 miliar, 4. 1 bata. Ya, bukan biasa ini. Surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istimewa. Itu istimewa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga untuk kita. Batu batanya terbuat dari emas, ada yang terbuat dari fiddah, ada yang terbuat dari perak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa minaquha al-misik." Campurannya, semennya Allah ciptakan dari apa? Dari misik yang sangat harum. Misik. Ya. Kalau misik itu kalau 1 mili ya, ada yang 25.000, ada yang 15.000. Kalau ya. Istimewa, Allah ciptakan ini sedemikian mewahnya, mahal. Tidak sembarangan Allah ciptakan. Paling murahnya misik itu 2.000 semili. Kalau 10.000, kalau 10 mili lumayan. Yang paling murah bukan yang paling bagus. Allah ciptakan surga begitu indahnya, begitu mewahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa turabuha za'faran. Za'faran. Iya, misiknya tadi semen sama apa ya? Sama apa itu? Semennya. Sama pasir, sama semennya. Itu dari za'faran dengan misik. Wa sabauha al-lu'lu' wal yaqut. Batu kerikilnya lu'lu', permata. Tahu permata? Indah permata. Permata ini ada permata, ada lu'lu'. Apa lu'lu'? Pengen tahu harganya permata? Iya. Permata, berlian. Ya, berlian. Berlian itu tergantung keratnya. Kalau keratnya dari 1, ya, keratnya itu 1 kerat itu tergantung besarnya. Kalau kecil, kalau 1 kerat itu isinya sampai 100 berapa gitu, itu tidak mahal. Tergantung jenisnya juga, sekitar 15 juta. Kalau 1 keratnya itu 1 biji, 1 keratnya 1 biji aja, itu lebih mahal. Apalagi kualitasnya yang sangat bagus. Kalau yang biasa aja harganya murah. 30 juta satu kerat. Kerikilnya, kerikil di dalam surga. Ya, permata ini. 1 keratnya 30 juta. Yang murah itu, yang jelek kualitasnya. Di surga tidak ada yang jelek, bagus semua. Makanya kalau sekarang masuk surga ngambil 1 jual. Tajir itu. Itu surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan oleh Allah untuk mereka yang telah mengekang hawa nafsunya hidup di dunia, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan berjalan kepadanya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua makhluk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahli surga, "Ya ahlal jannah, fayaquluna labbaik." Wahai ahli surga, wahai penduduk surga. Anggap semua penduduk surga. Amin. Wahai penduduk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fayaquluna labbaik." Ya Allah, kami menjawab, "Ada apa ya Allah?" "Hal raditum?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ente sekarang sudah ada di surga semuanya, apakah engkau ridha dengan apa yang aku berikan?" Tanya Allah Subhanahu wa taala, "Qalu wa ma lana la narda." Ya Allah, bagaimana kami tidak ridha? Faqad ataitu ma lam tu'ti ahadan minal khalaq. Yang Engkau tidak berikan kepada semua makhluk kenikmatan ini, ya Allah. Apakah mau kalian aku beri sesuatu yang lebih besar lagi dari itu? Tanya Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu syai'in a'dhamu min dzalik? Ya Allah, apakah masih ada sesuatu yang lebih agung dari surga ini? Ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada, kata Allah. Apa itu? Sekarang aku ridha kepadamu, walam ashad min ba'di hada abada, kata Allah. Aku sekarang sudah ridha kepadamu dan selamanya aku tidak akan pernah murka lagi kepada kalian. Itu membuat ahli surga girang loh ini.
Senang ahli surga mendengar firman Allah Subhanahu wa taala seperti demikian itu. Hadirin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yunadi munadin idza dakhala ahlul jannah al-jannah." Ketika semuanya memasuki surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "Al-ana lakum an tahyu wa la tamutu abada." Sekarang kalian hidup aja terus, tidak ada mati. Muda terus, tidak ada tua lagi. Enak terus, tidak ada sengsara lagi. Senang terus, tidak ada sumpah lagi di dalam surga. Tidak ada sumpah lagi. Semuanya enak di surga. Mau masuk surga? Ibadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan lama. Ketika kita berbuat satu amal kejelekan, maka langsung ikuti dengan perbuatan baik. Ketika mengerjakan satu kejelekan, langsung balas dengan perbuatan baik. Ketika mengerjakan dosa, langsung balas dengan istighfar, dengan balas dengan ibadah yang lainnya. Insya Allah, Allah mengampuni kita dan menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa sehingga kita pantas memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang berkumpul di malam hari ini, yang mendengar semua ini, semoga Allah catat sebagai amal ibadah yang menyampaikan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama guru-guru kita, mursyiduna, terutama Sayyidil Habib Haidar bin Muhsin Al-Hindwan. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.